Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Mari kita buka kuliah kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas al-maki wal madani. Kita tahu tahapan dakwah Rasulullah SAW bahwa ada dua periode Mekah dan periode Madinah, di mana pada periode Mekah terjadi taskif, pembinaan pada para sahabat Rasulullah SAW, dan terjadi tafaul, interaksi dengan umat, dengan masyarakat, menyebarkan Islam, menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam, baik akidah, termasuk juga menyerang tradisi kekufuran yang terjadi di Quraisy. Kemudian pada tahun 610 Masehi, Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah menjalankan tatbiq, menerapkan syariat Islam selama dalam bimbingan Al-Quran yang turun di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Di Mekah ada 86 surah turun, di Madinah ada 28 surah turun. Surah-surah yang turun di Mekah biasa disebut Makkiyah, dan biasanya turun sebelum, dan ini turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Ada ayat taskif, ada ayat tafaul. Nah, surah-surah yang turun di Madinah pasca hijrah biasa disebut Madaniyah. Ada 28 surah yang banyak bicara tentang muamalah atau surah tatbik, surah penerapan sistem. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita pelajari wahyu turun dan tahapan dakwah, ada tahapan taskif, tafaul, tatbik. 86 surah turun di Mekah sebagai tahapan taskif dan tafaul, dan 28 surah turun di Madinah sebagai tahapan tatbik. Maka kita akan lihat macam-macam surahnya adalah sebagai berikut. Ya, surah pertama Al-Alaq turun, terus Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, terus sampai Al-Falaq. Ini surah-surah yang turun di Makkiyah, yang turun di Mekah. Adapun surah-surah yang turun di Madinah pasca hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah, ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Ar-Ra'd, dan seterusnya. Sampai wahyu berhenti turun pada tahun 632 Masehi, Rasulullah SAW wafat menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita lihat ayat-ayat tasdif, maka kita bisa buka mushaf Al-Quran. Misalnya ini periode Makkiyah, Quran surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah membaca. Jadi ayat taskif ini ayat-ayat yang mendidik para sahabat, membina para sahabat agar menggunakan potensi berpikirnya, agar memperkuat syahsiyah Islamiyahnya, karakter unik keislamannya,
kepribadian Islamnya, baik pola pikir maupun pola sikapnya. Termasuk juga Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Al-Muzammil Al-Muddassir. Ya ayyuhal muddassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Ayat-ayat yang lain bisa ditelusuri, bisa dicari sendiri oleh para mahasiswa sebagai contoh dari ayat-ayat taskif. Berikutnya adalah ayat-ayat tafa'ul, ayat-ayat interaksi dengan masyarakat. Bagaimana Rasulullah SAW ya ketika diperintahkan fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, agar memulai dakwahnya dengan apa yang diperintahkan kepadanya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana mukmin dan mana musyrik. Quran surah Al-Kafirun jelas sekali menampakkan Rasulullah tidak kompromi dengan tawaran-tawaran kafir Quraisy. Ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'budu, wala ana 'abidum ma abattum, wala antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Begitu juga Quran surah Al-Mutaffifin, celaan terhadap orang-orang yang berbuat curang, yang memberatkan timbangan untuk dirinya dan mengurangi timbangan untuk orang lain. Ketika menakar, dia menakar untuk dirinya karena kerakusannya, dicela oleh Al-Quran. Dan ini adalah ayat celaan terhadap kapitalisme. Begitu juga surah Al-Lahab, celaan terhadap penguasa yang zalim, penguasa yang tidak menerima Islam sebagai petunjuk dalam kehidupan. Tabbat yada abi labi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Yuhani fillah rahmatullahi alaikum. Kemudian kita akan pelajari ayat-ayat tadbik yang sifatnya muamalah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Larangan riba. Kemudian di Quran surah At-Taubah juga ada, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Perintah untuk jihad. Dan dua ayat ini turun di Madinah, makanya kemudian disebut ayat Madinah, sudah diperintahkan untuk menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Jadi karakter surah-surah Makkiyah adalah memiliki tahapan taskif dan tafa'ul. Biasanya berisi tentang akidah, penanaman akhlak, celaan terhadap tradisi-tradisi kuno yang syirik. Sementara karakter dari surah-surah yang turun di Madinah atau Madaniyah adalah ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, aspek-aspek muamalah, ukubah, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita lanjutkan di dalam kelas dengan diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.